Baik adik-adik, kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Untuk itu sebelumnya Kak Santi mau mengajak adik-adik untuk bersama-sama bersaat teduh sebelum kita mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Saat teduh selesai, nah adik-adik, kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Untuk itu kita akan bersama-sama menyanyikan Mars PA. Mars PA. Gereja yang melayani sampai ke pelosok dunia, wujudkan kasih ilahi, menyatakan terang Injil. Terbentanglah dan Tuhan, kami kunjung bertumbuh riang. Oh, betapa rindukan kasih sayang di dalam bimbingan. Tuhan, jadikan kami pekerja yang tekun setia, dan dengan sukacita mau merawat benih menyirami. Dengan semangat mengabdi, kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Tuhan beri bijaksana, jati diri pelayan kami, agar dalam berkarya Tuhan Yesuslah kawan sejati. Dengan semangat mengabdi, kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah.
Nah, adik-adik, kita akan mendengar kesaksian pujian yang akan dibawakan oleh teman kita, Brigita, dari sektor Yerusalem. Saat melintas langit yang biru, saat melewati lembar yang gelap, ingat di hati, kuatkan harap, Tuhan selalu ada, tak tinggalkanmu. Surya bersinar di balik awan, Tuhan setia tak tinggalkanmu. Surya bersinar di balik awan, Tuhan setia tak tinggalkanmu. Saat melintas langit yang biru, saat melewati lembar yang gelap, ingat di hati, kuatkan harap, Tuhan selalu ada, tak tinggalkanmu. Surya bersinar di balik awan, Tuhan setia tak tinggalkanmu. Surya bersinar di balik awan, Tuhan setia tak tinggalkanmu. Tuhan setia tak tinggalkanmu. Puji Tuhan. Terima kasih Brigita untuk kesaksian pujian yang diberikan. Tuhan Yesus memberkati. Nah, adik-adik, kita akan Mazmur 119 ayat 9 sampai 10 yang akan dibawakan oleh teman kita, Adik Joanna dari sektor Hosiana. Bacaan Mazmur hari ini terambil dari 119 ayat yang ke-9 sampai ke-10. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih, dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Dengan segenap hatiku aku mencari Engkau. Janganlah biarkan aku menyimpang dari perintah-perintah-Mu. Nah, adik-adik, tiba saatnya kita akan masuk dalam renungan firman Tuhan. Kita akan mempersiapkan hati dan pikiran kita. Untuk itu, terlebih dahulu kita akan memuji Tuhan dari lagu Roh Kudus yang manis. Buka hatiku,
Adik-adik yang terkasih, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan, tetapi sebelum itu, mari kita tunduk kepala, kita lipat tangan, tutup mata, dan membuka hati kita untuk berdoa, memohon pimpinan dari Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur karena pada pagi hari ini kami semua boleh dalam keadaan yang baik. Terima kasih Tuhan, Tuhan sudah menyertai tidur kami di malam hari dan kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat. Dan saat ini atas perkenanan Tuhan, kami boleh beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan melalui ibadah hari Minggu Pelkat PA. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati kami supaya kami boleh mengerti setiap firman Tuhan yang akan kami baca dan renungkan. Supaya kami dapat melaksanakannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan Yesus juga memberkati hamba-Mu yang akan membawakan kebenaran firman Tuhan, supaya apa yang hamba-Mu sampaikan, semuanya itu karena kuasa dari Tuhan Yesus semata. Terima kasih Tuhan Yesus, berfirmanlah kepada kami semua, karena kami sudah siap untuk mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, pembacaan Alkitab pada hari ini terambil dari Kitab Perjanjian Baru, yaitu Kitab Wahyu, pasal yang kedua, ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Yang pada hari ini akan dibacakan oleh adik Beatrice dari sektor Haleluya dan adik Valencia dari sektor Makedonia. Bacaan firman Tuhan terambil dari Wahyu 2 ayat 1 sampai 4 yang menyatakan, "Tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus, inilah firman dari Dia yang memegang ketujuh bintang itu di tangan kanannya dan berjalan di antara ketujuh kaki dian emas itu. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jerih payahmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta, dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Namun demikian, aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula." Tema pada hari ini yaitu Aku adalah pemenang iman, yang terambil dari Kitab Wahyu pasal 2 ayat 5-7. Sebab itu, ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu, dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya. Jikalau engkau tidak bertobat, tetapi ini yang ada padamu, yaitu engkau membenci segala perbuatan pengikut-pengikut Nikolaus yang juga kubenci. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, dia akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada di Taman Firdaus Allah. Demikian pembacaan Alkitab. Tuhan Yesus memberkati. Demikian pembacaan Alkitab pada hari ini.
Berbahagialah kita yang senantiasa tekun membaca Alkitab dan merenungkannya, terlebih mau melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. 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 Pujilah Tuhanmu selamanya. Haleluya. Nyanyi dan soraklah, agungkan namanya. Pujilah Tuhanmu selamanya. Haleluya. Shalom adik-adik yang terkasih. Apa kabar? Ya, puji Tuhan adik-adik semua dalam keadaan baik. Kakak berharap adik-adik semua juga dalam keadaan sehat ya. Nah, adik-adik, seperti yang tadi dikatakan oleh adik Valencia, bahwa tema kita pada ibadah hari ini adalah menjadi pemenang iman. Nah, kalau ada kata pemenang, berarti ada suatu pertandingan atau perlombaan. Nah, apa yang menjadi pertandingan dan perlombaan kita adik-adik kalau kita menjadi pemenang iman? Nah, apa aja yang harus dilakukan supaya kita bisa menjadi pemenang iman? Nah, adik-adik tetap fokus ya, tetap perhatikan ibadah pada minggu kali ini ya, tetap fokus ya adik-adik perhatikan. Nah, bacaan kita tadi kan terambil dari kitab Wahyu. Kitab Wahyu adalah kitab yang ditulis oleh Yohanes yang berisi tentang kesaksian Yohanes tentang firman Allah dan kesaksian yang diberikan oleh Tuhan Yesus Kristus. Kitab Wahyu berisi nubuatan yang artinya firman Allah yang disampaikan melalui penglihatan atau lambang atau tanda-tanda serta hal-hal yang berkaitan dengan pengajaran Tuhan Yesus kepada bangsa Yahudi atau kepada kita. Nah, pada waktu itu Yohanes mendapatkan penglihatan tentang Yesus ketika dia berada di Pulau Patmos, sebuah pulau di mana Yohanes diasingkan atau dibuang. Apa ya penglihatannya? Nah, penglihatannya itu ada di gambar. Penglihatannya adalah 7 kaki dian dari emas dan anak manusia yang berpakaian jubah dengan ikat pinggang emas, rambutnya putih, matanya seperti nyala api. Kakinya seperti perunggu dan suaranya seperti desau air. Ia memegang 7 bintang di tangan kanannya. Adik-adik bisa lihat ya di gambarnya. Jadi pada waktu itu Yohanes melihat penglihatan itu. Nah, dalam penglihatan itu Tuhan Yesus berkata bahwa Yohanes harus menyampaikan kepada 7 jemaat Kristen yang ada di Asia Kecil, yaitu yang pertama jemaat di Efesus. Adik-adik bisa lihat ya, itu ada gambar peta. Jemaat di Efesus, kemudian jemaat di Smyrna, kemudian jemaat di Pergamus, Tiatira, Sardis, Philadelphia, dan Laodikia. Nah, adik-adik, di situ juga ada Pulau Patmos ya, itu pulau yang sebuah pulau yang tersendiri gitu. Nah, itu ada pulau yang kecil itu.
Nah, di situ Yohanes mendapat penglihatan itu. Penglihatannya itu harus disampaikan kepada 7 jemaat Kristen yang ada di 7 kota itu. Nah, bacaan kita sesuai dengan penglihatan yang Yohanes yang harus disampaikan kepada 7 jemaat. Yang pertama adalah jemaat di Efesus. Seperti pada bacaan kita pada pagi hari ini adalah kepada jemaat di Efesus. Nah, jemaat di Efesus itu merupakan ibu kota pemerintahan Provinsi Asia Kecil. Nah, jadi pada waktu itu wilayah Asia yang dimaksud adalah salah satu wilayah provinsi dari Kekaisaran Romawi pada bagian barat dari Asia Kecil, yaitu negeri Turki. Ada yang pernah ke Turki? Kakak juga belum pernah ke Turki. Nah, kalau sekarang lebih familiar disebutnya itu sebagai negara-negara daerah Timur Tengah. Nah, Efesus ini adalah sebuah kota pelabuhan dengan 300.000 penduduk. Nah, adik-adik, pada waktu itu, pada awalnya jemaat di kota Efesus adalah jemaat yang hidupnya itu tekun dan tidak suka kepada hal-hal yang jahat. Jadi mereka itu adalah hidup jemaat yang seturut dengan firman Tuhan. Jadi mereka rajin berdoa, mereka rajin melakukan hal-hal yang baik, hidupnya rukun, tidak suka dengan hal-hal yang jahat, tidak suka dengan kalau ada orang-orang atau jemaat lain yang suka melakukan hal-hal yang jahat atau bersaksi tentang kesaksian-kesaksian yang palsu. Jemaat di Efesus pada waktu itu, pada waktu mula-mula, mereka itu tidak suka. Mereka adalah jemaat yang sangat tekun dan rajin dan taat beribadah kepada Tuhan Yesus. Nah, namun, itu gambarnya itu mereka rajin bersekutu, mereka rajin berdoa, mereka selalu taat kepada firman Tuhan. Nah, itu adalah gambaran jemaat Efesus pada waktu mula-mula. Mereka adalah jemaat yang sangat taat kepada Tuhan Yesus. Nah, tapi sayangnya adik-adik, lama-kelamaan karena adanya pengaruh-pengaruh buruk dan adanya ajaran-ajaran sesat yang masuk ke kota Efesus, juga tekanan dari pemerintah yang harus menyembah Kaisar Romawi, sifat-sifat kekristenan atau sifat-sifat Kristus itu mulai luntur. Mulai luntur itu berarti sudah mulai berkurang. Mereka sudah mulai meninggalkan kasih atau mulai meninggalkan sifat-sifat Kristus di dalam diri mereka. Mereka telah jatuh ke dalam hidup di luar kehendak Tuhan. Mereka tidak lagi mengabdi kepada Tuhan Yesus. Mereka tidak lagi hidup kudus dan benar. Nah, adik-adik, hal itu yang membuat Tuhan Yesus sedih. Itulah sebabnya Yohanes menyerukan supaya jemaat di Efesus segera bertobat. Nah, adik-adik pasti udah tahu artinya bertobat. Ya,
Bertobat itu artinya segera meninggalkan cara hidup yang jahat atau cara hidup yang jauh dari kehendak Allah. Bahkan dikatakan kalau kita sudah bertobat, kita harus membenci perbuatan-perbuatan jahat itu dan kembali hidup kudus, hidup benar seperti keadaan semula, seperti dulu pada waktu mereka hidup kudus. Nah, kalau mereka tidak segera bertobat, tadi dikatakan ya dalam firman Tuhan, Tuhan Yesus akan menolak mereka, akan menolak setiap persekutuan-persekutuan dengan jemaat. Nah, adik-adik nggak mau kan ditolak sama Tuhan Yesus? Nanti kita tidak masuk dalam kerajaannya kalau kita ditolak oleh Tuhan Yesus. Untuk itu, jikalau kita masih hidup dengan perilaku-perilaku hidup yang lama, yang tidak berkenan dengan hadirat Tuhan, kita harus segera bertobat. Gitu. Nah, melalui kitab Wahyu 2 ayat 1-7 ini, kita kembali diingatkan akan beberapa hal. Antara lain, ya, hidup kita, yang pertama ya, hidup kita sebagai orang percaya tidak lepas dari godaan dan penderitaan. Sama seperti jemaat Efesus pada mula-mula, mereka adalah jemaat yang takut akan Tuhan. Tetapi karena ada pengaruh-pengaruh buruk, ada banyak godaan dan banyak tekanan dari pemerintahan Kekaisaran Romawi waktu itu, mereka akhirnya lama-kelamaan tergoda untuk meninggalkan ajaran-ajaran Tuhan Yesus. Yang kedua, Allah juga menghendaki supaya umatnya itu hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, yang ketiga, setiap orang yang setia berjalan di kasih Allah, meskipun di tengah pergumulan, meskipun di tengah godaan dan cobaan dan penderitaan, dan di tengah-tengah tekanan dari berbagai pihak, jikalau kita hidup setia, kita akan nantinya akan disebut sebagai pemenang iman. Nah, sesuai dengan tema kita pada pagi hari ini. Nah, karena itu adik-adik, kita tetap harus belajar untuk mengetahui tindakan-tindakan apa saja sih yang disukai, yang dikehendaki oleh Allah, dan apa yang tidak dikehendaki oleh Allah, supaya kita tetap hidup setia melakukan kehendak Allah di dalam situasi apapun. Nah, ayo kita tetap terus berjuang untuk berani menentukan pilihan, tindakan yang sesuai dengan kehendak Allah. Apa saja sih tindakan itu, adik-adik? Tindakan-tindakan yang baik, salah satu contohnya antara lain ya, misalnya setiap hari Minggu rajin ya, hari Minggu Pelkat PA ya, IMPA ya, harus rajin ikut ibadah meskipun dalam kondisi saat ini masih dalam kondisi pandemi, tetapi karena kemajuan teknologi, kita masih tetap bisa beribadah secara online by Zoom seperti saat ini yang kita lakukan. Kita tetap terus ya berdoa supaya pandemi COVID-19 ini, virus corona segera berlalu, supaya kita segera bertemu dalam beribadah
di gedung gereja GPIB Bethesda. Kemudian kita harus rajin belajar. Itu juga adalah kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita sebagai pelajar, sebagai anak-anak, baik itu yang batita, balita, kemudian yang anak-anak kelas kecil dan anak-anak kelas tanggung harus rajin belajar supaya kita menjadi anak-anak yang berprestasi di sekolah kita masing-masing. Nah, kalau anak-anak berprestasi, otomatis siapa yang bangga? Orang tua bangga, adik-adik juga bangga. Terlebih Tuhan Yesus juga bangga melihat kalian berprestasi di sekolah masing-masing. Karena itu menunjukkan bahwa anak-anak Tuhan Yesus adalah anak-anak yang rajin belajar dan anak-anak yang mau hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Kemudian apalagi banyak kita boleh membantu orang tua kita di rumah, kalau misalnya hal-hal yang kecil ya adik-adik bisa membantu orang tua kita. Misalnya menyapu lantai, menyapu halaman, kemudian mencuci piring. Terus jangan lupa juga kalau selesai bermain itu barang-barangnya dirapikan, dikembalikan lagi ke tempatnya. Itu salah satu perilaku yang disukai oleh Tuhan Yesus. Kalau adik-adik membantu orang tua, membantu pekerjaan-pekerjaan orang tua di rumah. Terus kalau di sekolah, ingat tidak boleh nyontek. Nah, saat ini juga menjadi tantangan bagi kita, adik-adik, karena sekolahnya online, kadang kita kan kelihatan ya sama guru ya. Jadi kita bisa nyontek, bisa lihat jawaban itu dari buku atau dari literatur lain. Nah, itu sebenarnya tidak boleh hal-hal seperti itu. Itu sama dengan kita menyontek. Jadi kita harus rajin belajar supaya kita tidak nyontek lagi, gitu ya. Kemudian kita harus hidup jujur. Nah, itu adalah sifat yang dikehendaki oleh Tuhan. Kita tidak suka berbohong, tapi kita selalu berkata tentang kebenaran. Terus sayang kepada adik dan kakak, pada saudara-saudara. Nah, kalau punya adik atau punya kakak harus saling mengasihi, menyayangi, hidup yang rukun. Nah, kalau hidupnya rukun, nanti tetangga-tetangga atau teman-teman yang lain itu melihat, wah, bagus ya ini adik kakaknya hidupnya rukun, saling mengasihi, saling menyayangi, saling menolong. Nah, siapa sih itu? Siapa sih dia? Oh, ternyata dia anak Kristen. Oh, ternyata mereka adalah anak-anak yang penuh kasih, yang menyayangi, saling mengasihi satu dengan yang lain. Nah, di situ nama Tuhan dipermuliakan karena kesaksian hidup kita, karena perilaku hidup kita. Ya, juga hormat kepada orang tua, bersikap sopan, itu juga adalah salah satu wujud kesaksian kita sebagai anak-anak. Kita harus hormat kepada orang tua, berkata yang baik, tidak berkata-kata kotor. Kemudian di sekolah juga sudah ada yang tatap muka ya. Nah, itu di sekolah juga hormat kepada ibu guru, bapak dan ibu guru di sekolah. Tidak suka berkata kotor dan masih banyak lagi hal-hal yang baik yang adik-adik dan bahkan Kak Maria juga dan kakak-kakak yang lain masih terus harus itu semua supaya kita nanti bisa menjadi
pemenang dalam pertandingan iman hidup kita di dunia. Nah, adik-adik, hari ini kita juga boleh bersuka cita karena GPIB, Gereja Protestan Indonesia Bagian Barat, hari ini berulang tahun, tepat pada hari ini, tanggal 31 Oktober 2021, GPIB berulang tahun yang ke-73. Wow, GPIB sudah umurnya sudah 73, ini sudah lansia ya, sudah oma-oma dan opa-opa. Ya. Nah, adik-adik sebagai anak-anak GPIB, kita ini anak-anak GPIB ya. Nah, kita harus berterima kasih kepada Tuhan Yesus yang sudah setia menjaga kita. Bagaimana dengan kita selalu belajar setia melakukan kehendak Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, Tuhan Yesus itu sangat sayang kepada kita, umatnya, kepada adik-adik semua, kepada mama papa, kepada kakak, juga kepada kakak-kakak layan di sini. Nah, untuk itu Tuhan Yesus menginginkan kita untuk tetap berjuang terus, untuk tetap hidup menurut kehendak-Nya. Karena Tuhan Yesus menjanjikan apa kalau kita berhasil menjadi pemenang dalam pertandingan iman yang kita jalani di dunia ini, hidup di dunia ini, nantinya kita akan menerima, ya itu gambarnya, kita akan menerima piala yang berupa mahkota kehidupan. Mahkota nanti akan diberikan kepada kita jikalau kita mampu menghadapi tantangan dan menjadi pemenang dalam pertandingan iman. Itu ada di Wahyu 2 ayat 10c ya, kakak baca ya. Wahyu 2 ayat 10c itu yang berkata, hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Jadi nanti kalau kita berhasil memenangkan pertandingan iman, kita akan menerima mahkota kehidupan, yaitu hidup yang kekal, hidup yang penuh sukacita dan damai sejahtera. Mau kan adik-adik menjadi pemenang dalam pertandingan iman? Mau, Kak. Oke, baik. Kita semua sama-sama belajar ya. Baik adik-adik di rumah, bersama orang tua, bersama keluarga, juga kakak-kakak juga masih tetap belajar untuk hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, supaya kita bisa memenangkan pertandingan iman dan kita bisa mengangkat piala berupa mahkota kehidupan yang akan diberikan, yang telah disediakan Tuhan Yesus Kristus di surga. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Adik-adik, silakan mengambil saat teduh. Saat teduh selesai, kita akan merespon firman Tuhan dengan memuji Tuhan dari Kidung Ceria nomor 215, dengar hai kawanku.
Adik-adik, kita akan berdoa syafaat. Kita akan berdoa, adik-adik, mohon sikap doa ya. Sikap doa, kita lipat tangan, tutup mata, kita tundukkan kepala. Di sini kakak masih lihat ada yang masih bermain. Ayo, kita bicara kepada Tuhan Yesus. Kita harus sikap yang baik dan sopan. Kita berdoa lipat tangan, tutup mata, kita tundukkan. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mengucap syukur atas firman Tuhan yang boleh kami dengar dan boleh kami baca ya Tuhan. Biarlah apa yang telah kami baca dan yang telah disampaikan oleh Kak Maria boleh menjadi berkat bagi kami semua dan kami boleh melakukan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Baik kami sebagai anak-anak batita, anak-anak balita, anak-anak kelas kecil, anak-anak kelas tanggung. Tuhan Yesus akan menolong kami. Juga kami sebagai kakak-kakak layan, kami sebagai orang tua, kami sebagai kakak atau adik, Tuhan Yesus menolong kami semua supaya kami tetap hidup menurut kehendak Tuhan. Dan kami akan berupa mahkota kehidupan yang Tuhan Yesus telah sediakan bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mohon ampun akan setiap salah dan dosa yang masih kami lakukan ya Tuhan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan Yesus tolonglah kami supaya kami segera bertobat dan melakukan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan Yesus berkatilah bangsa dan negara kami, khususnya dan dunia ini ya Tuhan pada umumnya, tentang pandemi COVID-19 yang masih ada di muka bumi ini. Tuhan Yesus tolonglah segera angkat virus COVID-19 ini ya Tuhan, supaya kami semua boleh bebas beraktivitas tanpa rasa cemas dan takut karena terinfeksi oleh virus corona ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Boleh semakin lama semakin menurun ya Tuhan tingkat grafiknya, sehingga lambat laun kami yakin dan percaya virus corona ini akan segera pergi dari muka bumi ini. Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati juga kami semua yang mungkin dalam keadaan yang sakit, dalam keadaan kelemahan tubuh. Tuhan Yesus mau menjamah dan memberkati setiap obat-obatan maupun makanan dan minuman yang boleh dimakan dan diminum. Biarlah itu semua boleh membawa kesembuhan bagi kami semua yang sakit ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Berkati juga adik-adik dalam proses belajar di rumah maupun di sekolah, terus memberikan adik-adik roh kepintaran, roh yang kepandaian ya Tuhan, dan semangat kepada adik-adik untuk senantiasa rajin belajar, sehingga adik-adik boleh menjadi anak-anak yang berprestasi ya Tuhan di sekolahnya masing-masing. Dan nama Tuhan Yesus boleh dipuji dan dipermuliakan melalui prestasi anak-anak kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Berkati juga gereja kami ya Tuhan Yesus, yang saat ini GPIB
berulang tahun yang ke-73. Tuhan Yesus memberkati GPIB supaya pelayanan GPIB senantiasa semakin hari semakin memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan sudah menyertai perjalanan GPIB sampai di usia yang ke-73. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Berkati juga kakak-kakak layan, pengurus PLKPA ya Tuhan, yang sudah memediasi peribadahan ini ya Tuhan, yang sudah memfasilitasi peribadahan IMPA pada minggu hari ini ya Tuhan. Itu semua karena kasih dan kemurahan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati orang tua kami ya Tuhan, dalam pekerjaan mereka masing-masing. Tuhan Yesus senantiasa mencukupkan apa yang menjadi kebutuhan bagi kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mohon ampun akan setiap salah dan dosa yang kami lakukan melawan kehendak Tuhan. Dan sempurnakanlah ya Tuhan doa yang jauh dari sempurna ini dengan doa agung yang Tuhan ajarkan kepada kami secara bersama-sama. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan yang menjadi dasar ayat Alkitab untuk persembahan kita pada pagi hari ini, terambil dari Maleakhi 3 ayatnya yang ke-10 yang akan dibacakan oleh Agnes dari sektor Nazaret. Agnes, sebentar. Ya. Maleakhi 3 ayat 10. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Ya. Sambil memberikan persembahan, kita akan menyanyi dari lagu Berlimpah Sukacita di Hatiku. Kita nyanyikan 2 kali ya.
Nah, adik-adik, mari kita bersama-sama berdoa untuk persembahan yang sudah kita berikan pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau sampai pada saat ini kami masih diberi kesempatan untuk dapat memberikan persembahan. Persembahan ini berasal dari semua berkat yang Tuhan Yesus sudah berikan kepada kami melalui orang tua kami dan juga orang-orang yang ada di sekitar kami. Kiranya Tuhan Yesus memberkati dan berkenan atas persembahan yang kami berikan ini, sehingga persembahan kami juga boleh menjadi berkat bagi kehidupan pelayanan yang dijalankan oleh gereja kami, dan juga boleh menjadi berkat bagi orang-orang yang membutuhkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan menaikkan ucapan syukur kami. Amin. Nah, adik-adik, ada beberapa warta PA. Yang pertama, kita akan melihat ada aktivitas apa yang harus adik-adik kerjakan pada minggu ini ya. Minggu ini, iya. Ya, silahkan dibacakan Kak Adelsi untuk yang kelas Batita dan TK. Aktivitas kelas Batita TK Minggu 31 Oktober 2021. Aku pemenang iman, membuat medali. Contohnya sudah adik-adik lihat. Medalinya nanti tengah-tengahnya itu ditulis aku pemenang iman. Nah, bahannya apa, Kak? Bahannya menggunakan kertas buffalo dan pita, Kak. Nah, itu ya, seperti contoh yang Ya. ada di gambar ya, adik-adik. Ya. Nah, kirimkan foto adik-adik memakai medalinya, memakai yang adik-adik udah buat. Foto nanti kirim ke grup WA PA Bethesda dengan format nama _ sektor _ kelas Batita atau TK. Selamat mengerjakan aktivitas bersama keluarga adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Info lebih lanjut. Info lebih lanjut bisa menghubungi kakak-kakak di grup ya. Ya. Nah, kemudian ini, untuk aktivitas kelas AK dan AT. Nah, ini mengerjakan labirin ini Kak Adelsi. Iya, labirin. Iya, betul. Lembar aktivitasnya adik-adik bisa dapat dari link yang tertera di gambar yang hurufnya berwarna biru. Nanti juga linknya juga ada di halaman presensi. Adik-adik bisa dapat linknya di situ juga ya. Jadi nanti dari link tersebut kemudian dicetak atau di-print, kemudian dikerjakan. Nah, setelah dikerjakan, kalau sudah yakin betul, silahkan dikirimkan fotonya ke grup WA PA Bethesda dengan format nama _ sektor _ kelas AK _AT. Nah, kalau masih bingung nanti bisa tanya lagi ke kakak Layan yang ada di grup ya Kak. Iya Kak. Nah adik-adik bisa dilihat linknya yang di kolom chat yang udah dikirim sama Kak Neta, bisa dilihat ya untuk kelas AK dan AT. Deadline-nya pengumpulan tanggal 3 November 2021 ya adik-adik. Untuk semua aktivitas ya Kak? Iya, untuk semua aktivitas.
Batita TK sampai AT. Oke. Kemudian yang berikutnya adik-adik, untuk ibadah hari Minggu Pelkat PA minggu depan tanggal 7 November akan tidak diadakan melalui Zoom seperti pada hari ini, tetapi adik-adik bisa mengikutinya melalui channel YouTube Pelkat PA Bethesda yang akan ditayangkan perdana pada pukul 6 pagi. Jadi minggu depan kita tidak bertemu via Zoom untuk sementara, tapi bisa dilihat di channel YouTube-nya Pelkat PA GPIB Bethesda Sidoarjo, seperti yang ada di screen sekarang ya. Ya. Nah Kak Santi udah di penghujung ibadah kita. Ucapan terima kasih kepada Kak Maria atas firman yang sudah dibawakan untuk ibadah hari ini. Tuhan Yesus memberkati, Kak. Terima kasih ke kakak Layan dan adik-adik semua. Terima kasih kepada Kak Adril dan Kak Togar yang sudah mengiringi ibadah. Terima kasih kepada adik kita yang sudah memberikan kesaksian pujian. Juga adik Johana yang sudah membacakan Mazmur untuk kita pada pagi hari ini. Kepada adik Beatrice dan kepada adik Valencia yang sudah membacakan firman Tuhan pada pagi hari ini. Juga adik Agnes yang sudah membacakan pengantar persembahan. Dan juga terima kasih kepada semua adik-adik yang sudah setia dan rajin untuk mengikuti ibadah hari Minggu Pelkat PA pada hari ini. Semoga adik-adik diberikan kesehatan oleh Tuhan dan Tuhan Yesus memberkati adik-adik beserta dengan semua keluarga. Juga terima kasih kepada Kak Adelsi. Terima kasih untuk Kak Santi. Ya. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati Kak Adelsi juga. Kita akan menutup ibadah kita. Tetapi begini adik-adik, sebelumnya nanti setelah doa berkat, mohon adik-adik tidak keluar dari room Zoom dulu ya, karena kita akan mengadakan foto bersama. Jadi jangan buru-buru keluar, karena kita akan saling menyapa satu dengan yang lain, kemudian kita akan foto bersama, mengabadikan pertemuan kita pada minggu ini. Kak Santi, iya, bagaimana Kak Adelsi? Ada koreksi. Nah, ada koreksi. Ternyata adik-adik minggu depan ibadahnya lewat Zoom. Oh, baik-baik. Iya. Jadi minggu depan tidak lewat channel YouTube ya, tetapi tetap lewat Zoom. Zoom. Oh, oke. Baik, adik-adik ya. Jadi perhatikan lagi koreksinya biar tidak salah. Minggu depan kita tetap beribadah seperti minggu ini. Iya. Lewat Zoom. Oke. Ya. Silakan Kak Adelsi dilanjutkan. Nah, udah di penghujung ibadah kita akan menyanyikan Tuhan Allah beserta Engkau dari Kidung Ceria 358. Yang semangat ya adik-adik. Beserta
Adik-adik boleh berdiri atau sikap duduk yang tegak ya, karena kita akan masuk dalam pengutusan dan menerima berkat dari Tuhan. Adik-adik, ibadah ritual kita telah usai. Sekarang tiba saatnya kita ibadah aktual dalam kehidupan kita sehari-hari. Berubahlah menjadi anak-anak yang lebih baik lagi dan tetap menjaga Roh Kudus Tuhan hidup dalam diri adik-adik. Dan nantinya adik-adik akan menjadi pemenang iman dan kita akan menerima mahkota kemuliaan di surga nanti. Terimalah berkat Tuhan. Arahkanlah hati dan pikiran adik-adik semua kepada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Silahkan bersaat teduh. Saat teduh selesai. Bisa sama teman-temannya dan kakak Sudah bisa saling menyapa teman-temannya. Teman-teman.